Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Pengen lihat gak kekacauan cara berpikir Egy Sujana? Sudah sedari dulu sih sebetulnya kita sering melihat kekacauan cara berpikir Egy. Nah sekarang lebih fatal dia. Ya, kalau yang ringan-ringan kekacauannya kita nggak update, kita nggak angkat. Tapi kalau parah banget kacaunya cara berpikirnya, maka kita angkat. Nggak boleh kemudian orang seperti Egy Sujana itu meracuni pikiran anak bangsa. Nggak boleh. Kita cek dulu nih videonya ya. Dalam berbangsa negara ini dikacaukan oleh mereka. Kita ini bukan negara agama, kita ini bukan negara Islam, kita ini disudutkan menjadi terorisme, menjadi sangat fundamentalis dan lain sebagainya yang menyakitkan pada diri kita. Padahal sesungguhnya secara normatif harusnya hukum Islam sudah berlaku. Oleh karena itu jangan kita dibodohi oleh keadaan, diputer secara ideologis bahwa kita menjadi sekuler luar biasa, dan kita bayar. Anak didik kita bayar sekolah SD, SMP, SMA, universitas di bawah Kemendiknas. Sebelah sini Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, IAIN, dulu sekarang UIN di bawah Kementerian Agama. Ini sekuler, memisahkan agama dengan keduniaannya. Oleh karena itulah hasil daya didik 77 tahun kita merdeka, 7 kali ganti presiden. Tidak ada satupun presiden dan kesadaran rakyat untuk menegakkan hukum-hukum Islam. Tidak ada. Bahkan hari ini kalau saya bicara begini dianggap ekstrim, dianggap koridornya sudah tidak sejalan. Walaupun ada banyak partai Islam, kita lihat sejarah dengan perspektif Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Yang mana yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang terdahulu sebelum kamu. Siapa sebelum kamu? Dalam konteks kenabian, ya tentu Nabi Muhammad lebih dulu. Nabi Muhammad siapa sebelumnya? Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, ada Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam. Dan itu semuanya ihdinas siratal mustaqim. Allah beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka itu kesesatan, kemurkaannya. Nah, kalau dalam konteks politik, tahun 55 mulai ada partai, cuma ada 3 partai. 1 PNI, 2 Masyumi, 3 PKI. Pertanyaan seriusnya, PNI mana turunannya? PDIP. Kemudian Masyumi kemana turunannya? Pecah-pecah. Ada PKS, ada P3, ada PAN, ada macam-macam. Sekarang ada Partai Umat, ya toh? Itu cikal bakalnya pasti dari Masyumi. Lihat sejarah. Nah pertanyaan untuk PKI, kemana si PKI ini sekarang? Di mana PKI itu sekarang? Jelas jawabannya di PDIP. Kenapa kita tidak berani bicara kebenaran ini? Itulah yang dimaksud tadi Kang Deddy, dimaksud Fadilah, dimaksud semua yang tadi sebelum bicara saya ini. Itu politik gaya baru. PKI gaya baru. Ini yang sedang merasuk kepada kita. Maka oleh karena itulah saudara, ini harus kita jawab dengan tauhid. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. Lagi. Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya tidak boleh ada yang ditakuti selain Allah. Tidak boleh ada yang berkuasa. Yang pantas jadi Tuhan cuma Allah. Maka turunan berikutnya, Allah itu punya hukum, namanya hukum Islam. Siapa yang harus memperlakukan hukum Islam di Indonesia? Jawaban Undang-Undang Dasar 45, pasal 5 ayat 1, Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 UUD 45. Jawabannya adalah Presiden dan DPR yang membuat hukum di negeri kita ini. Tapi presidennya sudah 7 kali ganti presiden, DPR-nya, MPR-nya sudah ribuan berganti. Hingga hari ini hukum Islam tidak tegak.
Itu mengapain mereka jadi presiden dan DPR, tapi tidak komit, tidak menghadirkan Allah dalam konteks keindonesiaan. Oke, silakan simpulkan. Ini orang kayak gini ngomong kayak gitu, orang waras apa orang kurang waras? Orang sehat apa orang sakit? Kalau ingin, gini, saya ngomong nih. Kalau ingin negara Indonesia itu menjadi negara Islam, dan kalau itu disepakati oleh ulama-ulama yang hebat-hebat, yang luar biasa seperti Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, udah sedari dulu udah sedari dulu orang-orang seperti ente ini ya, pejuang kagak, paham ilmu agama juga kemudian enggak, bodoh, orang bodoh dalam ilmu agama. Kenapa saya bisa simpulkan dia orang bodoh, orang awam minimal ya? Coba cek cara baca dia Al-Quran. Ali Imran ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarai wa khadarai wal khaziminal khaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu aja untuk menyimpulkan orang ini alim atau jahil gitu loh di dalam beragama. Baca Al-Quran, cek Egy Sujana. Wah, hancur. Bukan lagi jelek, hancur, berantakan. Dia mau menyimpulkan, sok pakai dalil ayat Al-Quran, ya, memandang negara ini mesti beragama atau mesti menerapkan sistem Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah ini nih, ketika orang awam, ketika orang bodoh merasa pintar, itu kayak gini nih. Kalau saya mau kategorikan, menurut Imam Al-Ghazali, orang seperti Egy Sujana itu, seperti Egy, Sugik Nur Raharja dan kawan-kawannya itu, rajulun la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang itu awam, orang itu bodoh, tapi dia nggak tahu bahwa dirinya bodoh, sehingga merasa bahwa dirinya pintar. Orang bodoh nggak merasa bahwa dirinya bodoh. Satu kali lagi, kalau ingin negara ini udah negara Islam sedari dulu, Egy, kalau tidak menghitung, kalau tidak mempertimbangkan masyarakat yang lain, udah nggak betah hidup di Indonesia. Udah nggak betah hidup di Indonesia. Seenak udelnya dia ngomong, memprovokasi masyarakat. Ya mungkin orang-orang di hadapannya, wah bener nih. Makanya nggak asing kalau si Egy Sujana itu merepet merapat ke si Khozinuddin dan kawan-kawan. Dia orang-orang HTI kok. Udahlah, mending akui aja, ente orang awam kok di dalam beragama, di dalam urusan literasi agama, orang awam dibanding Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dibanding Kiai Haji Ahmad Dahlan, dibanding Kiai Wahid Hasyim. Udahlah, Kiai Wahab Hasbullah. Udahlah, ente orang awam lah. Akui aja. Terima. Kalau nggak mau menerima, silakan pergi tuh ke Aceh kalau mau menerapkan sistem agama Islam. Pergi ke Aceh, bisa nggak kira-kira? Kita udah enak di Indonesia, jangan diganggu. Orang-orang di negara yang lain itu ingin seperti Indonesia, bos. Udahlah, ini ente membodohi orang awam. Yang ngomongnya bodoh, yang ngomongnya awam untuk mempengaruhi orang-orang awam. Nah, makanya
ucapan-ucapan seperti Egy Sujana ini ya berlaku bagi orang-orang awam yang semangat ilmu agama tinggi tapi tidak didasari dengan ilmu. Tetapi tidak didasari dengan keimanan, tidak didasari dengan ketakwaan. Akhirnya hanya semangat toh. Semangat menjadikan agama, hukum agama, sistem agama Islam untuk diterapkan di Indonesia. Semangat, kelihatannya baik. Padahal kalau kita lacak, cross check ke lebih mendalam, orang-orang awam tuh nggak paham esensi agama, nggak paham kurang agama apa di Republik ini. Udahlah ya, kasihan manusia-manusia yang kurang bersyukur di dalam hidup namanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.